Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Real Madrid sukses menumbangkan Leganes dalam pertandingan perempat final Copa del Rey yang berakhir tipis. Meski bermain tanpa banyak pemain bintang, Don Carlo nyatanya sukses untuk kembali menunjukkan kelasnya. Para pemain muda yang ditunjuk untuk membawa nama Los Blancos dalam kompetisi ini telah menunjukkan prestasi yang cukup baik. Meski sempat kebobolan dan kewalahan, Madrid pada akhirnya tetap menang di menit 90+3. Namun, kemenangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang benar-benar menggembirakan. Real Madrid masih dilanda badai cedera yang membuat skuad mereka pincang. Baik di lini pertahanan maupun serangan, Madrid saat ini masih belum cukup siap. Cedera pemain kunci seperti Antonio Rudiger dan Kylian Mbappe membuat situasi semakin memprihatinkan mengingat mereka akan menghadapi laga-laga besar dalam waktu dekat. Jika kondisi ini terus berlanjut, Madrid bisa kehilangan peluang di berbagai kompetisi musim ini. Lantas, bagaimana Ancelotti menanggapi hal ini? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lovers, seperti biasa jangan lupa untuk menekan dulu tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Real Madrid saat ini sedang terkena musibah besar. Cedera yang menjadi masalah utama mereka membuat skuad Los Blancos makin pincang. Musim ini tim asuhan Carlo Ancelotti tak bisa bermain tenang karena satu persatu pemain bertahan mereka tumbang. Ini sebenarnya bukan pertama kalinya Real Madrid dihantam badai cedera, tapi yang kali ini benar-benar membuat Don Carlo kebingungan. Situasi semakin sulit karena banyak pemain inti yang harus menepi dalam waktu yang cukup lama. Tahun lalu, Madrid juga mengalami hal serupa. Dani Carvajal dan Eder Militao absen cukup lama karena cedera di bulan Oktober dan November. Kini, Antonio Rudiger ikut mengalami cedera otot. Sementara David Alaba harus istirahat hampir 3 pekan akibat cedera aduktor. Keempat pemain ini adalah pilar utama di lini pertahanan, dan kehilangan mereka jelas menjadi pukulan telak buat raksasa Spanyol. Mereka jadi harus mengandalkan pemain pelapis yang sebelumnya belum pernah tampil di kompetisi besar. Carlo Ancelotti sendiri sampai kehabisan kata-kata melihat situasi ini. Dirinya mungkin sudah mempersiapkan berbagai skenario untuk menghadapi laga-laga penting. Tapi badai cedera jelas tidak termasuk dalam rencananya. Sebagai pelatih yang punya segudang pengalaman, dia tahu betapa sulitnya menjaga keseimbangan tim saat kehilangan banyak pemain penting. Bahkan, Ancelotti sempat mengungkapkan bahwa dia tidak pernah membayangkan timnya akan berada dalam kondisi seperti ini. Kami tidak menduga apa yang terjadi, seperti halnya yang menimpa Rudiger, ujar Ancelotti. Dampak dari cederanya para pemain ini tentu sangat besar. Lini pertahanan Madrid jadi jauh lebih lemah dibandingkan sebelumnya. Padahal di musim ini mereka berambisi untuk merebut gelar juara di berbagai kompetisi. Tapi tanpa pemain belakang yang solid, pertahanan mereka bakal jadi sasaran empuk bagi lawan-lawan yang punya lini serang tajam. Tantangan besar menanti Ancelotti dan anak asuhnya, dan mereka harus segera mencari solusi sebelum semuanya semakin kacau. Seakan belum cukup dengan masalah di lini belakang, lini depan Madrid juga kena imbasnya. Situasi ini terjadi setelah pertandingan melawan Espanyol di Jornada 22. Dalam pertandingan tersebut, Madrid tidak hanya kehilangan 3 poin, tapi juga harus menerima kenyataan pahit bahwa lini serang mereka makin melemah. Ini jelas jadi pukulan berat bagi tim yang sedang berjuang untuk mempertahankan posisi di papan atas. Pertandingan melawan Espanyol benar-benar membuat Madrid frustasi. Siapa sangka tim papan bawah ini bisa mengalahkan mereka? Padahal di atas kertas Madrid jauh lebih unggul dalam segala aspek. Tapi dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Espanyol berhasil memanfaatkan celah yang ada, sementara Madrid justru terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kekalahan ini semakin menyakitkan karena mereka juga kehilangan Kylian Mbappe yang mengalami cedera setelah benturan keras di laga itu. Ancelotti jelas tidak terima dengan kekalahan ini. Dia bahkan sempat melayangkan protes karena merasa timnya dirugikan.
Salah satu momen yang membuat laga ini panas adalah ketika Carlos Romero melakukan pelanggaran keras terhadap Mbappe. Tapi alih-alih mendapat kartu merah seperti yang diharapkan Ancelotti, Romero justru hanya dihadiahi kartu kuning. Ironisnya, setelah melakukan pelanggaran tersebut, Romero malah jadi pahlawan Espanyol dengan mencetak gol kemenangan. Madrid harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka bukan hanya kalah dalam pertandingan ini, tapi juga kembali dengan para pemain terbaiknya dalam kondisi cedera. Mbappe adalah motor serangan mereka, dan tanpanya lini depan Madrid bakal jauh lebih tumpul. Ini jadi masalah besar terutama mengingat jadwal padat yang sudah menunggu di depan. Ancelotti harus segera mencari cara untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh para pemain yang cedera. Setelah kekalahan melawan Espanyol, kondisi Madrid semakin mengkhawatirkan. Banyak yang mulai ragu apakah mereka masih bisa bertahan dengan skuad yang pincang seperti ini. Lini pertahanan sudah habis-habisan dan sekarang lini depan juga mengalami hal yang sama. Dengan banyaknya pemain yang cedera, Madrid hampir kehabisan opsi di beberapa posisi kunci. Ini jadi tantangan berat terutama karena mereka harus menghadapi Leganes di laga perempat final Copa del Rey. Meski begitu, Carlo Ancelotti tetap mencoba berpikir positif. Dia percaya bahwa Madrid masih punya peluang untuk bertahan di tengah badai cedera ini. Sebagai pelatih berpengalaman, dia tahu bahwa kondisi seperti ini memang sulit, tapi bukan berarti tidak ada solusinya. Pelatih asal Italia itu mengingatkan bahwa musim lalu Madrid berhasil melaju jauh di kompetisi ini. Saya ingin para pemain mengulang pencapaian tersebut dengan performa yang lebih baik tahun ini, ujar Ancelotti di Real Madrid Official. Untuk mengatasi masalah ini, Ancelotti mengubah strategi permainan. Jika sebelumnya Madrid lebih sering menggunakan formasi 4-2-3-1, kali ini mereka beralih ke 4-3-3. Jacobo Ramon dan Raul Asensio dipasang sebagai bek tengah menggantikan para pemain utama yang cedera. Sementara di lini depan, Endrick dan Arda Güler yang masih muda dipercaya untuk mendampingi Rodrigo dalam skema penyerangan. Ini adalah keputusan yang cukup berani, mengingat keduanya belum punya banyak pengalaman di level ini. Hasilnya, Madrid sukses mengamankan kemenangan meskipun harus berjuang ekstra keras. Laga ini menunjukkan bahwa meski mereka sedang dalam kondisi sulit, Madrid tetap punya mental juara. Ancelotti membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat, timnya masih bisa bersaing di level tertinggi. Tapi tentu saja tantangan yang lebih besar masih menunggu di depan dan mereka harus tetap waspada. Setelah melalui serangkaian cobaan, Madrid tidak punya waktu untuk bersantai. Mereka harus segera mempersiapkan diri menghadapi laga-laga besar yang sudah menunggu di depan mata. Dengan banyaknya pemain yang cedera, Ancelotti harus benar-benar pintar dalam menyusun strategi. Sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal, mengingat lawan yang akan mereka hadapi bukanlah tim sembarangan. Ancelotti sendiri tidak menutupi keprihatinannya terhadap kondisi Madrid saat ini. Dalam sebuah wawancara, dia mengakui bahwa timnya sedang dalam kondisi kritis. Ini adalah kondisi darurat yang harus kami hadapi, karena ini adalah masalah kecil. Alaba akan absen 15 hingga 20 hari, Rudiger juga demikian, jadi kami harus menghadapinya dengan pemain yang ada, ujar Ancelotti. Dalam beberapa pekan ke depan, mereka harus menghadapi 2 pertandingan yang sangat penting. Ini adalah momen penentuan yang bisa menentukan nasib Madrid di musim ini. Jika mereka gagal mengatasinya, peluang mereka untuk meraih gelar bisa semakin mengecil. Pekan depan, Madrid akan menghadapi Atletico dalam laga yang sangat krusial. Derby Madrid selalu menjadi pertandingan yang penuh gengsi, tapi kali ini taruhannya lebih besar. Madrid hanya unggul 1 poin dari Atletico, dan jika kalah mereka bisa kehilangan posisi di puncak klasemen. Ini jelas bukan situasi yang ideal, terutama mengingat kondisi tim yang sedang pincang. Setelah melawan Atletico, Madrid harus menghadapi ujian berat lainnya, Manchester City di babak playoff Liga Champions. Ini adalah pertandingan yang juga tidak boleh mereka lewatkan begitu saja jika mereka ingin terus melaju di kompetisi Eropa. Dengan kondisi tim yang seperti sekarang, Madrid harus berjuang ekstra keras untuk bisa mengalahkan City. 2 laga ke depan bakal menjadi ujian terbesar mereka musim ini, dan mereka tidak punya pilihan lain selain menang. Real Madrid saat ini memang masih pincang, tapi football lovers juga tak boleh lupa kalau Don Carlo adalah salah satu pelatih terbaik yang pernah ada.
Dengan kondisi seperti ini, menurut kalian sendiri apakah Madrid bisa menang di 2 laga mendatang? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.